Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Vivi Rahmania Siregar dari Universitas Darussalam Gontor, program studi Teknik Informatika yang mengikuti program studi Independen Dedisa AI Academy. Hari ini saya akan membahas topik yang tak kalah menarik dan penting di dunia desain digital, yaitu warna dan tipografi untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan fungsional. Jadi, sebagai elemen inti dalam desain antarmuka, warna dan tipografi memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau situs web. Keduanya tidak hanya mempengaruhi estetika, akan tetapi juga membantu menyampaikan informasi dan menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman. Jadi, mari kita eksplor lebih jauh bagaimana mengoptimalkan kedua elemen ini untuk menciptakan desain yang memukau dan fungsional. Jadi di sini ada slide yang pertama, User Interface Design. UI atau User Interface Design ini adalah proses merancang elemen visual produk digital seperti aplikasi atau situs web untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik. Desainer UI ini fokus pada layout, warna, tipografi, dan elemen interaktif agar antarmuka mudah digunakan dan estetis. Jadi, UI desain ini adalah sebuah seni dan ilmu membuat tampilan aplikasi atau situs web jadi menarik sekaligus mudah digunakan. Jadi bisa dibayangkan apabila aplikasi ini adalah sebuah toko dan UI itu etalasenya. Jadi desainnya itu harus enak dilihat, barang-barangnya gampang dicari, dan semua tombol atau menunya itu jelas fungsinya. Desainer UI ini bekerja mengatur warna, tulisan, icon, dan tata letak agar semua terlihat rapi dan mengalir. Contohnya, ketika memilih warna yang itu yang bisa membuat mata nyaman dan font yang bisa mudah dibaca. Tujuan dari UI design ini agar pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan dan betah ketika memakai aplikasi tersebut. Jadi UI design ini bukan hanya soal estetika saja, tapi juga bagaimana kita membuat pengalaman pengguna ini menjadi lebih seru dan effort. Di slide kedua, di sini ada beberapa poin yang dimana pentingnya pemilihan warna dalam desain antarmuka. Jadi yang pertama, poin pertama itu ada menciptakan mood. Jadi warna ini seperti kekuatan ajaib. Jadi kita ketika melihat warna ini kita bisa merasa tenang, semangat, atau bahkan lapar hanya dengan melihatnya. Nah, dalam desain antarmuka ini, warna itu menjadi sebuah senjata utama untuk menciptakan mood atau suasana hati pengguna. Contohnya, warna biru ini sering dipakai untuk aplikasi yang ingin memberi kesan tenang dan profesional. Sementara itu, warna kuning atau orange cocok banget nih buat aplikasi yang ingat kelihatan ceria dan energik kayak aplikasi untuk anak-anak atau hiburan. Jadi intinya warna itu bukan hanya soal estetika, akan tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dimana bisa menyampaikan perasaan dan membantu pengguna ini lebih terhubung dengan desain yang kita buat. Jadi ketika memilih warna, itu bukan hanya sekedar cocok-cocokan saja, tapi tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang lebih pas. Selanjutnya, di sini ada poin kedua, yaitu meningkatkan keterbacaan. Jadi, kombinasi warna yang pas itu bisa diibaratkan seperti bumbu masakan. Kalau misalkan salah takar, rasanya itu bisa. Nah, dalam desain ini sama seperti bumbu masakan juga. Jadi warna yang tepat ini bisa kita bikin teks menjadi lebih mudah dibaca sehingga kontennya itu lebih gampang dicerna. Bisa dibayangkan apabila teksnya ini menggunakan warna abu-abu muda diletakkan di latar putih. Nah, pasti bikin mata ini cepat lelah. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan
warna yang gelap untuk teks dan dan latar yang terang langsung terlihat kontennya terlihat jelas dan nyaman dibaca. Nah, ya contoh yang saya sebutkan yang tadi itu bisa disebut dengan kontras. Nah, kontras yang baik ini bisa membuat desain lebih ramah untuk mata pengguna. Jadi, ketika kita memilih warna, kalau dipikirkan apakah kombinasi ini membantu atau malah membuat pusing. Karena tujuan awal kita sebagai desain UI ini adalah membuat pengguna nyaman ketika menggunakan aplikasi tersebut. Dan ada poin terakhir dari pentingnya pemilihan warna dalam desain antarmuka, yaitu memperkuat branding. Nah, warna itu seperti tanda tangan pada sebuah brand. Kalau misalkan kita melihat warna gradasi ungu, merah, merah muda, dan orange, itu tuh pasti langsung teringat Instagram. Atau warna biru dan putih, itu tuh identik banget dengan Facebook. Nah, itulah sebuah kekuatan warna dalam memperkuat branding. Dengan memakai warna yang konsisten di sebuah elemen, mulai dari logo, aplikasi, hingga media sosial, itu membuat brand kita tuh menjadi gampang diingat. Nah, warna ini juga bisa membuat pengguna ini merasa lebih familiar setiap kali melihatnya. Dan itu membantu meningkatkan kepercayaan mereka terhadap brand kita. Jadi, ketika kita lagi memilih warna buat desain, anggap aja tuh kita tuh lagi uh, milih wajah buat brand kita. Jadi, untuk dipastikan cocok, konsisten, dan bikin kesan yang melekat di hati pengguna. Selanjutnya, di slide ketiga, di sini ada teori warna. Ada beberapa poin dari teori warna. Yang pertama ada kontras. Kontras ini seperti trik sulap sederhana, tapi efektif dalam desain. Dengan menggunakan warna-warna yang saling berkebalikan, kita bisa menciptakan fokus yang langsung menarik perhatian. Contohnya, teks putih di atas latar hitam itu langsung terlihat jelas. Atau kita menggunakan warna merah di button di halaman yang didominasikan warna biru, itu bakal langsung terlihat menonjol untuk diklik. Nah, kontras ini gak cuma soal estetika juga, tapi juga membantu pengguna lebih mudah memahami apa yang penting di layar. Jadi, ketika kita mendesain, bisa dipikirin nih, halaman mana sih yang harus menonjol, dengan kombinasi warna apa yang kontras, eh, sehingga pesan kita itu bakal tersampaikan. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu harmoni. Harmoni dalam desain itu seperti mendengarkan lagu yang nadanya lembut dan selaras. Jadi ketika kita mendengarkan lagu itu membuat nyaman dan tenang dan terasa menyatu. Sama aja dalam konteks warna seperti nada yang lembut. Harmoni ini tercipta ketika kita memadukan warna-warna yang berdekatan di roda warna, seperti warna biru dengan hijau atau merah dengan orange. Nah, hasilnya gimana sih kalau misalkan kita mencocokkan warna seperti dari roda warna tersebut? Jadi tampilan desain yang itu lebih enak dilihat dan gak bikin mata lelah. Contohnya untuk aplikasi meditasi, seringnya itu menggunakan warna-warna harmoni seperti biru dan hijau yang dimana untuk menciptakan suasana relaksasi. Jadi ketika kita ingin membuat desain terasa menyatu dan ramah di mata, kita bisa memainkan warna yang harmonis. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat pengguna itu merasa lebih betah tanpa sadar apa rahasianya. Selanjutnya ada poin terakhir dari teori warna, yaitu psikologi warna. Psikologi warna itu sebenarnya cukup menarik, dikarenakan di setiap warna itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perasaan kita. Contohnya, di sini ada warna merah yang sering dikaitkan dengan rasa semangat dan energi, sedangkan biru lebih terasa menenangkan dan bisa memberi rasa percaya diri. Nah, di dalam desain ini, kita bisa memanfaatkan nih hal yang untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan tujuan aplikasi
atau situs kita. Contohnya, kalau misalkan kita membuat aplikasi kesehatan, kita bisa menggunakan warna hijau yang menenangkan, bisa membantu pengguna merasa lebih rileks. Atau kalau misalkan aplikasi berbelanja, warna orange bisa memberi kesan semangat dan urgensi. Jadi, dengan memahami psikologi warna, kita tuh nggak cuma memilih warna karena tampaknya bagus, tapi karena kita bisa membangunkan perasaan yang tepat bagi pengguna. Selanjutnya, di slide keempat, ada gaya tipografi legible dan estetis. Ada 4 poin. Yang pertama, itu ada keterbacaan. Jadi, ketika kita memilih font itu yang mudah dibaca. Jadi ketika memilih font itu baik untuk ukuran besar kecil atau terbaca atau tidaknya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita memakai font yang terlalu dekoratif di teks yang panjang, pasti membuat mata lebih capek. Jadi kita bisa memastikan nih font mana yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada hierarki. Ini tentang mengatur ukuran dan bobot huruf untuk memberi petunjuk pada pengguna tentang informasi mana yang lebih penting. Contohnya, judul itu biasanya digunakan font yang besar, subjudul itu sedikit lebih kecil, dan teks body itu lebih kecil. Nah, dengan cara ini dapat membantu pengguna memahami struktur informasi dengan mudah. Selanjutnya ada poin estetika. Ketika ingin melihat teks itu lebih menarik, kita juga harus menyeimbangkan kenyamanan membaca dengan elemen visual yang estetis. Jadi jangan sampai desain itu terlihat keren tapi susah dibaca. Selanjutnya di sini ada poin terakhir, yaitu konsisten. Jadi penerapan gaya tipografi yang konsisten di seluruh antarmuka ini sangat penting. Jadi jangan hanya di halaman utama aja memakai font yang satu, lalu di halaman lainnya memakai font kedua. Jadi ini bisa membuat tampilan itu menjadi lebih kacau. Nah, dengan memperhatikan semua aspek ini, tipografi kita nggak hanya fungsional, tapi juga membuat antarmuka terasa lebih rapi, teratur, dan menarik. Selanjutnya di sini ada kombinasi warna dan tipografi yang selaras. Jadi kombinasi warna dan tipografi yang selaras itu ibaratkan pasangan yang sempurna. Jadi mereka harus saling melengkapi agar tampilan desain itu tidak hanya enak dilihat, tapi juga mudah dipahami. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang dimana ada kombinasi warna dan tipografi yang selaras. Yang pertama, poin pertama ada kecocokan warna. Kita harus memilih warna yang saling mendukung dan melengkapi, bukan yang bertabrakan. Contohnya, apabila kita menggunakan warna latar belakang yang gelap, pastikan teksnya cukup terang agar gampang dibaca. Begitu juga sebaliknya. Warna yang cerah harus dipasangkan dengan teks yang lebih netral atau gelap agar tetap nyaman di mata. Selanjutnya, ada poin kedua, yaitu gaya tipografi. Tipografi ini harus cocok dengan tema warna dan keseluruhan desain. Nah, contohnya kalau misalkan desainnya ini minimalis dengan warna monokrom, tipografi yang simple dan bersih akan lebih pas. Nah, kalau misalkan desainnya itu lebih playful dan berwarna, font dengan karakter yang lebih hidup itu bisa lebih cocok. Selanjutnya, ada poin terakhir, ada aksesibilitas. Ketika membuat desain ini, jangan lupa juga untuk mempertimbangkan aksesibilitas. Pastikan ada cukup kontras antara teks dan latar belakang agar semua pengguna itu termasuk yang punya gangguan penglihatan tetap bisa membacanya dengan nyaman. Jadi penting untuk kita bagi desain UI ini untuk memperhatikan keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas agar semua orang bisa menikmati pengalaman yang sama. Selanjutnya, di slide ke-6, dalam desain itu penting banget nih, karena kita
ingin agar semua pengguna, termasuk yang punya keterbatasan, bisa mengakses dan menikmati aplikasi kita dengan mudah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kontras. Kita harus memastikan ada kontras yang cukup antara latar belakang dan teks agar teks tetap terlihat jelas. Bisa dibayangkan juga kalau misalkan latar belakangnya itu gelap banget dan teksnya juga hampir sama gelap seperti latar belakang, pasti susah dibaca. Jadi kita harus pastikan kontrasnya itu cukup agar pengguna itu tidak kesulitan ketika membaca. Yang kedua ada tipografi legible. Ketika membuat desain kita lebih memilih font yang mudah dibaca, terutama untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Font yang terlalu dekoratif atau terlalu kecil itu bisa membuat mereka kesulitan. Jadi kita harus memilih jenis huruf yang simple dan jelas agar semua orang bisa nyaman membacanya. Yang terakhir di sini ada fleksibilitas. Ketika membuat desain, kita harus memberikan opsi untuk menyesuaikan ukuran teks dan warna sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, ada pengguna ini yang lebih nyaman dengan teks yang lebih besar atau warnanya itu yang lebih tinggi. Nah, dengan memberikan fleksibilitas seperti ini, kita bisa memastikan bahwa aplikasi kita ini bisa digunakan oleh siapa aja tanpa terkecuali. Jadi, dengan memperhatikan aksesibilitas, kita itu tidak hanya membuat desain yang keren, tapi juga inklusif dan ramah untuk semua orang. Ini ada contoh antarmuka yang berhasil. Jadi, contoh antarmuka yang berhasil adalah aplikasi Instagram. Nah, aplikasi Instagram ini desainnya antarmukanya itu sederhana, intuitif, dan fokus pada pengalaman pengguna yang lancar. Di sini ada beberapa alasan mengapa antarmuka Instagram ini bisa dianggap berhasil. Yang pertama itu dari aplikasi Instagram ini navigasinya yang mudah. Jadi pengguna dapat dengan cepat mengakses berbagai fitur seperti beranda, pencarian, profil, dan pesan dengan icon yang mudah dikenali. Yang kedua, ada visual yang menarik. Desain yang minimalis dari desain Instagram ini dan dominasi gambar membuat aplikasinya ini sangat visual, sesuai dengan tujuan utamanya sebagai platform berbagi foto dan video. Yang ketiga, ada konsistensi. Bisa dilihat dari aplikasi Instagram ini, elemen-elemen desainnya seperti icon dan warnanya ini digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi, menciptakan pengalaman yang kohesif. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada interaksi yang lancar. Instagram menyediakan interaksi yang cepat seperti menggulir feed, memberikan like, dan berkomentar yang semuanya itu bekerja dengan responsif dan efisien. Jadi aplikasi Instagram ini memiliki antarmuka yang berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang sangat sederhana, namun tetap menarik dan fungsional. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari webinar ini dengan menggabungkan warna dan tipografi yang tepat, kita tidak hanya menciptakan tampilan antarmuka yang enak dilihat, tapi juga membuatnya lebih mudah digunakan sehingga warna yang sesuai ini bisa membantu menarik perhatian dan menciptakan suasana yang tepat. Nah, sementara tipografi yang jelas dan mudah dibaca akan memudahkan pengguna memahami konten. Jadi, yang paling penting itu desain yang baik itu tidak harus inklusif. Nah, memastikan bahwa semua pengguna, apapun kondisinya, bisa menikmati pengalaman yang sama. Jadi, kalau misalkan kita menggabungkan kedua elemen ini dengan bijak, kita tidak hanya menciptakan antarmuka yang menarik secara visual, tapi juga fungsional dan nyaman digunakan oleh siapa saja.